Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas nih tentang TWK CPNS, tentang fungsi Pancasila, dimana ini tuh sering banget keluar karena mungkin beberapa teman-teman tuh bakal bingung ya ngebedain antara fungsi Pancasila yang satu dengan yang lain. Nah, nanti di sini aku akan share materinya dulu, aku review materinya dulu, aku coba jelaskan, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nah, setelah aku memaparkan materinya, aku akan kasih soal dan pembahasan seperti biasanya ya. Nah, biar teman-teman tuh sebelum mengerjakan soal mudah dan tahu kata kuncinya, aku akan share materinya terlebih dahulu. Nah, nanti silahkan teman-teman mau screenshot juga boleh, mau dicatat di buku catatan teman-teman juga boleh. Tapi saranku ya teman-teman, karena aku dulu tuh ini nggak aku hafalin karena takutnya nanti aku bingung sendiri. Nah, aku tuh siapin satu kertas, kemudian aku tulis tuh fungsi Pancasila 1 sampai 10, kan ada 10 ya. Ini nanti di sini akan aku share. Nah, jadi biar teman-teman tuh tahu bedanya antara fungsi satu dengan yang lain. Nah, kalau teman-teman udah paham, nanti teman-teman silahkan baca berulang-ulang. Nanti lama-kelamaan teman-teman akan tahu kata kuncinya itu apa. Karena TWK CPNS itu sekarang lebih ke kita tuh analisis materi juga, kita perlu harus matang dan kita harus tahu kata kuncinya. Itu tips dari aku. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku karena di sana aku akan share materi-materi per-CPNS-an maupun tentang hukum kebidanan, maupun tentang ilmu kebidanan, maupun tentang SKB CPNS bidan. Gitu ya teman-teman ya. Oh ya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum gabung grup SKD CPNS, silahkan bergabung di Telegram ya. Untuk linknya udah aku cantumin di description box. Di sana aku sering share soal-soal polling ya untuk teman-teman berlatih di sana dan gratis ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin punya saudara yang membutuhkan referensi soal dan lain-lain, silahkan rekomendasikan channel YouTube aku ataupun Telegram punya aku ya teman-teman ya, karena gratis dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke? Nah, oh iya sebelumnya aku mau saranin nih buat teman-teman yang ingin belajar atau ingin try out. Aku saranin Ayo CPNS karena dulu aku juga pakai itu selama 1 tahun ya. Itu masa aktifnya 1 tahun. Aku dulu tuh beli dari bulan Maret dan aku kan tesnya bulan-bulan akhir-akhir Oktober November gitu kan teman-teman. Jadi aku persiapan jauh-jauh hari, aku pelajari semua latihan-latihan soalnya karena di sana juga ada materi pembahasannya, kemudian ada tryout paket-paket banyak banget ya teman-teman. Nah, di sana aku ambil yang platinum karena pembahasannya berupa video. Karena aku kan lebih seneng lihat orang ngomong gitu ya. Tapi di sana kita juga ada materi tertulisnya juga, jadi komplit banget. Aku saranin buat teman-teman yang pengen gabung silahkan, untuk linknya ada di description box, dan jangan lupa masukkan kode referral lolos ASN oke. Karena kalau misalnya teman-teman nggak pakai masukin kode referral tersebut, nanti teman-teman bayarnya pun akan lebih banyak. Kalau pakai kode referral nanti teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Gitu ya teman-teman ya. Oke deh, langsung aja ke materinya ya. Nah, nanti di sini aku akan bahas apa aja sih? Nanti aku di sini akan bahas fungsi Pancasila sebagai yang pertama dasar NKRI, yang kedua pandangan hidup bangsa, kemudian kepribadian bangsa, jiwa bangsa, kemudian Pancasila sumber dari segala sumber hukum ya, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur, fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, kemudian fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian fungsi Pancasila sebagai paradigma atau moral bangunan. Nah teman-teman, ini tuh sering banget keluar karena biasanya nanti akan disajikan nih contoh soal kasus, kemudian pertanyaannya itu, nah dari kasus di atas, nah merupakan fungsi Pancasila sebagai apa? Nah kalau kita nggak tahu nih apa bedanya dari 10 ini, kan teman-teman nanti akan bingung ya, kadang-kadang pun teman-teman akan kebalik-balik. Nah makanya aku coba nanti jelaskan sebisaku biar teman-teman paham gitu ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman catat ya, mungkin bisa diurutin tuh 1 sampai 10.
Nah, Pancasila sebagai dasar NKRI itu apa dan lain-lain. Nanti kalau sudah teman-teman kita belajar soalnya gitu ya. Oke, yang pertama, fungsi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu? Nah, nanti di sini aku akan coba jelaskan kata kuncinya dulu ya teman-teman ya. Oke, dasar fungsi Pancasila sebagai dasar NKRI adalah di sini fungsinya adalah mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara sesuai UUD 1945. Jadi nanti kalau di soal ada kata kunci di situ fungsinya mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Berarti nanti teman-teman jawabnya adalah ini ya teman-teman, fungsi Pancasila sebagai dasar NKRI. Oke, ini baru yang pertama. Kita lihat yang lainnya ya. Jangan bingung pokoknya ya. Kemudian yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa itu? Nah, di sini fungsinya adalah petunjuk hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan dengan NKRI. Oke, aku garis bawah ini. Pandangan hidup bangsa ini fungsinya adalah sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal, ada kata kunci pokoknya petunjuk kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa pilih ini, gitu ya. Oke, aku coba kembali. Kalau yang di sini adalah mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita selanjutnya ke fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa Kak? Nah, fungsinya adalah sebagai sikap dan tingkah laku yang menjadi ciri khas yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Namanya aja kepribadian. Kayak gampangnya mah gini, oh kepribadian orang ini dengan ini tuh beda. Nah, berarti di sini fungsi Pancasila adalah sebagai ciri khas ya. Ciri khas yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Gampang kalau ini ya. Oke, kemudian fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksudnya adalah di sini Pancasila telah ada sejak terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ini juga sering banget keluar teman-teman. Nanti ada kasus, kemudian ditanya fungsi Pancasila sebagai apa itu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada kata kunci, pokoknya telah ada sejak terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Teman-teman bisa pilih ini sebagai jiwa bangsa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ke next slide. Nah, kemudian fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu ya teman-teman ya. Nanti akan aku coba ke contoh soal biar teman-teman gak bingung gitu ya. Oke, silahkan ditulis atau di screenshot. Kemudian next kita ke fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Maksudnya apa Kak? Di sini maksudnya adalah ikrar yang dibuat oleh para pendiri bangsa saat proklamasi. Nah, teman-teman jangan bingung, jangan kebalik-balik dengan jiwa ini ya tadi ya. Yang jiwa bangsa. Kalau jiwa bangsa di sini Pancasila telah ada sejak terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kalau yang perjanjian luhur bangsa adalah ikrar yang dibuat oleh para pendiri bangsa saat proklamasi. Nah, makanya kenapa aku tadi saranin teman-teman buat nulis di satu kertas, biar teman-teman tuh tahu bedanya dari fungsi yang satu dengan yang lain, biar nggak ketukar-tukar gitu ya. Oke, baik, sampai sini teman-teman paham ya. Kemudian kita next slide lagi. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Maksudnya apa? Adalah berisi nilai dan norma yang diyakini paling benar dan adil dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, next mungkin akan aku coba kasih soal di Telegram ya tentang fungsi Pancasila sebagai hidup bangsa dari contoh soal kasus gitu ya. Oke, makanya teman-teman jangan lupa gabung ya di grup Telegramnya. Nah, pokoknya ini aku garis bawahi, falsafah hidup bangsa adalah berisi nilai dan norma ya yang diyakini paling benar dan adil dalam mempersatukan bangsa Indonesia gitu. Oke, next. Fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Maksudnya adalah tujuan yang akan dicapai ini sesuai dengan isi pembukaan UUD 45. Nah, nanti ini akan aku kasih contoh di soal pembahasan biar teman-teman gak bingung. Oke. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Mungkin teman-teman sampai sini kok bingung ya antara satu yang lain kok hampir mirip-mirip. Oke, emang pelan-pelan ya teman-teman. Dulu aku tuh ngerasa kayak
yang fungsi Pancasila ini emang rada kesusahan ketika menemui soal yang satu dengan yang lain karena mungkin rada membingungkan ya teman-teman, tapi insya Allah kalau teman-teman sering membaca, sering latihan soal, insya Allah akan terbiasa gitu ya. Oke, untuk Pancasila sebagai ideologi bangsa, aku garis bawahi adalah di sini Pancasila dijadikan acuan ya dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara gitu. Oke, kemudian next slide. Nah, di sini Pancasila sebagai paradigma atau moral pembangunan. Artinya, nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur, parameter, serta arah dan tujuan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Ini aku garis bawahi, namanya aja paradigma ya teman-teman ya. Paradigma ini maksudnya adalah sebagai kerangka pikir. Nanti kalau teman-teman menemui soal kemudian ada kata kunci, oh kerangka pikir, oh bisa nih teman-teman masuk ke sini aja. Jadi kita tuh belajar TWK tuh jangan terlalu ngehafal detail banget, nanti ketika ketemu soal tuh yang ada tuh ambiar teman-teman beneran. Nah jadi makanya aku saranin harus belajar kata kunci dari sekarang gitu ya. Oke, nah ini ke contoh soalnya. Untuk contoh soal ini teman-teman udah aku share di grup Telegram. Silahkan teman-teman kalau mau coba mengerjakan. Oke, kalau misalnya sudah, kita bahas bareng-bareng soalnya ya teman-teman ya. Oke, aku ingetin lagi, kalau menemui soal ya panjang, silahkan teman-teman baca pertanyaannya dahulu, kemudian kita scanning untuk kasusnya yang ini, bacaan yang panjangnya ini. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Program SM3T merupakan salah satu upaya pemerintah memfungsikan Pancasila sebagai, oke, berarti ini yang ditanyakan kan adalah fungsi Pancasila sebagai, berarti otak kita harus langsung ini teman-teman sugesti, oh fungsi Pancasila ya yang 10 itu ya. Oke, kita baca ke pertanyaannya. Ke kasusnya maksudnya ya. Manifestasi penting Pancasila sila kedua adalah kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau SM3T, di mana merupakan program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam pemerataan pendidikan di daerah 3T selama 1 tahun. Nah, mungkin teman-teman lah kak kalau kayak gini gimana kak, kan tadi kakak kan udah ini ya share yang 10 fungsi Pancasila itu ya. Nah berarti yang mana nih? Oke, kita bahas ya. Oke teman-teman, kalau menemui soal kayak gini emang apa ya teman-teman, kita tuh harus berpikir mencoba menganalisis soal ya teman-teman, karena soal TWK tuh sekarang modelnya seperti ini teman-teman, bukan yang kayak misalnya fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah jarang banget beneran keluar yang kayak gitu tuh. Kayak jadi tuh kemarin waktu aku CPNS ya, tes CPNS SKD, modelnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kita harus mencoba menganalisis soalnya. Oke, pelan-pelan kita coba analisis ya bareng-bareng ya. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah ini. Jadi saranku teman-teman itu kalau mau dapat nilai TWK yang di atas passing grade dan nilainya tinggi, saranku teman-teman tuh harus banyak membaca teman-teman kasus-kasus, kemudian ya pokoknya sering-sering baca deh ya, karena dengan membaca kita akan mampu menganalisis, kemudian tahu kata kuncinya gitu ya. Nah di sini teman-teman dari soal kita tuh dapat ini, sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal SM3T. Nah SM3T ini teman-teman kan harus tahu ya, di sini itu fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya teman-teman ya. Tricky banget kan emang soalnya, tapi kita pelan-pelan deh. Jadi SM3T di sini ini kan fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa di sini maksudnya adalah sesuai pembukaan UUD 45. Oke, kemudian kita coba cari jawabannya ya. Di sini falsafah hidup bangsa, pandangan hidup bangsa, perjanjian luhur bangsa, kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa. Kira-kira yang mana? Nah, kalau kita udah menganalisis soal, nah kalau teman-teman konsepnya TWK udah mateng,
kayak tadi aku bilang, teman-teman silahkan tulis, kemudian teman-teman cari tahu falsafah hidup bangsa itu apa dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman udah tahu kata kuncinya, nah balik lagi nih ya, teman-teman udah tahu kata kuncinya SM3T ini kan fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau teman-teman udah tahu konsepnya, nih tinggal teman-teman cocokin nih sama kata kunci tadi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa itu falsafah hidup bangsa, apa itu pandangan hidup bangsa, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pembahasannya di sini. Falsafah hidup bangsa di sini adalah berisi nilai dan norma yang diyakini paling benar dan adil dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Apakah masuk dengan kata kunci yang kita dapat? Enggak ya, karena di sini mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan falsafah di sini adalah nilai dan norma yang diyakini paling benar. Berarti bukan ya. Opsi A kita coret. Kita coret, teman-teman. Opsi B, pandangan hidup bangsa. Kita lihat. Pandangan hidup bangsa di sini artinya adalah sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan dengan NKRI. Apakah ada hubungannya dengan SM3T yang berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai pembukaan UUD 45? Enggak ya, enggak ada ya. Berarti pandangan hidup bangsa kita bisa coret juga nih, teman-teman. Nah, kita coret. Caranya kayak gitu sih, teman-teman, kalau aku dulu ngerjain TWK. Nah, kemudian yang opsi C, perjanjian luhur bangsa. Nah, kalau teman-teman nggak tahu apa artinya perjanjian luhur bangsa, nanti akan bingung. Makanya aku saranin silahkan teman-teman pahami ya fungsi-fungsi Pancasila ini, karena ini tuh sering keluar gitu. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah ikrar yang dibuat oleh para pendiri bangsa saat proklamasi. Jelas bukan ya, nggak ada kaitannya dengan SM3T. Oke, kita coret juga opsi C. Kemudian opsi D, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apakah ada kaitannya? Kita lihat. Kepribadian bangsa di sini artinya adalah sikap dan tingkah laku yang menjadi ciri khas yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Tadi kan aku udah bilang, kepribadian bangsa ada kaitannya dengan ciri khas. Apakah ada kata-kata di soal yang berkaitan dengan kepribadian bangsa di sini? Nggak ada ya. Oke, kita bisa coret juga nih opsi D-nya. Kemudian ya, kita coret. Kemudian opsi yang E, fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, kita lihat. Cita-cita dan tujuan bangsa artinya adalah tujuan yang akan dicapai ini harus sesuai dengan isi pembukaan UUD 45. Nah, di sini SM3T fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat ya teman-teman, yang isi pembukaan UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, berarti kita bisa dapat jawabannya adalah opsi E. Kayak gitu, teman-teman. Gampang banget kan? Nah, caranya menganalisis soal adalah seperti itu. Yang pertama, soal TWK teman-teman harus banyak-banyak membaca. Yang kedua, konsepnya harus matang. Ya, teman-teman silahkan tulis apa yang sudah tadi aku share ke teman-teman dari 10 fungsi Pancasila tadi. Kemudian ketiga, teman-teman silahkan latihan-latihan soal seperti yang aku share ini. Ya, kayak gitu teman-teman. Cari kata kuncinya, kemudian cari jawabannya. Seperti itu. Insya Allah nanti teman-teman akan dapat nilai TWK yang memuaskan. Amin. Oke, kita ke soal selanjutnya, teman-teman. Ini juga udah aku share di grup Telegram. Silahkan teman-teman coba kerjakan, kemudian kita bahas bareng-bareng. Oke, pertanyaannya adalah terobosan tersebut sejatinya sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai. Oke, berarti kalau kita nemui soal berarti yang ditanyakan adalah fungsi Pancasila. Oke, kita scanning, kita baca dari kasusnya ya. Seleksi CASN menggunakan sistem CAT dinilai sebagai terobosan jitu untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Penggunaan CAT terbukti efektif meminimalisir kecurangan dan potensi nepotisme. Nah, kayak gini teman-teman, contoh soal TWK tuh emang kadang kalau misalnya nggak pernah latihan sama sekali akan bingung, akan kaget. Nah ya, kita coba kerjakan ya, kita coba bahas bareng-bareng ya. Oke, kita telah soalnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah
Seleksi CASN menggunakan sistem CAT ya teman-teman. Sistem CAT di sini ya teman-teman kan terobosan jitu tuh untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Ya, kita dapat kata kunci nih, mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara ya. Nah, penyelenggaraan. Oke. Nah, kemudian kita cari nih dari opsi A, B, C, D, E-nya. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kan udah tahu nih kata kuncinya. Pasti si pembuat soal itu akan naruh kata kunci ya, walaupun sedikit gitulah. Teman-teman tuh nanti akan paham gitu. Nah, di sini kita kan tahu ya, sistem CAT di sini adalah mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara sesuai UUD 45. Ini kurang ya teman-teman, mohon maaf. Nah, oke, kita lihat nih dari opsi A, B, C, D, E. Yang opsi A, falsafah hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa berisi nilai dan norma yang diyakini paling benar dan adil dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Nggak ada kaitannya ya dengan mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan UUD 45, berarti kita bisa coret opsi A. Ya teman-teman ya, kita bisa coret nih. Kemudian opsi B, pandangan hidup bangsa, teman-teman. Pandangan hidup bangsa di sini adalah petunjuk hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan dengan NKRI. Nggak ada kaitannya ya, di sini adalah mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan UUD 45, berarti bukan. Kita bisa coret opsi B juga. Yang C, perjanjian luhur bangsa, jelas bukan banget ya, karena perjanjian luhur bangsa ini kan ikrar yang dibuat oleh para pendiri bangsa saat proklamasi. Nggak ada kaitannya nih dengan sistem CAT yang mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Berarti kita bisa coret opsi C nya juga. Kemudian opsi D, dasar negara. Apa sih arti dasar negara? Dasar negara di sini adalah artinya mengatur pemerintahan ya, mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara sesuai UUD 45. Nah, kita tahu kan sistem CAT di sini kan mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan UUD 45. Berarti kita dapat nih jawabannya adalah opsi D. Kayak gitu. Tapi kita lihat dulu nih opsi E ya teman-teman ya. Cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita dan tujuan bangsa adalah tujuan yang akan dicapai sesuai isi pembukaan UUD 45. Nggak ada kaitannya ya dengan sistem CAT yang mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Berarti jawabannya adalah opsi D, dasar negara. Nah, kenapa tadi aku minta atau menyarankan teman-teman untuk memahami dari fungsi-fungsi Pancasila ini adalah gunanya seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman udah tahu kata kuncinya, teman-teman bisa mengartikan nih dari berbagai opsi. Dasar negara itu tuh artinya mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara ya. Berarti sesuai nih sama sistem CAT yang di sini fungsinya adalah mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Seperti itu teman-teman cara mengerjakan soal TWK. Jadi teman-teman besok kalau misalnya tes jangan kaget karena soalnya emang seperti itu. Kemarin aku juga udah aku sering ceritain ya, aku ketika mengerjakan soal pertama, kok gak nemu ya kata kuncinya, aku langsung pindah nih di soal TIU yang maksudnya tuh yang jawabannya udah pasti kan, hitung-hitungan gitu ya. Jadi ketika aku udah mulai relax mengerjakan soal, nah aku kembali lagi ke TWK biar pikiranku tuh jernih gitu, karena TWK itu kan butuh pemikiran yang jernih, butuh ketenangan, dan kita harus relax biar kita tuh nggak gerasa gerusuk ngerjain soalnya kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, udah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku biar teman-teman gak ketinggalan update ya dari aku. Dan jangan lupa gabung di Ayo CPNS buat teman-teman berlatih soal gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.